yang kamu pikir sebagai kehendak bebasmu mungkin bukan milikmu. Bayangkan, kamu terbangun di sebuah ruangan. Kamu nggak tahu gimana bisa sampai di sana. Seseorang sudah memberi kamu obat tanpa izin, ngomong sama kamu selama berhari-hari, dan sekarang kamu siap melakukan apapun yang mereka minta. Ini bukan adegan film thriller. Ini benar-benar terjadi di dalam laboratorium rahasia milik CIA dan pemerintah Amerika sendiri yang menyetujuinya. Tahun 1953, Perang Dingin sedang memanas. CIA panik karena mendengar kabar tentara Amerika yang ditangkap di Korea berubah pikiran setelah diinterogasi oleh komunis. Mereka kembali ke rumah dengan keyakinan yang berbeda total. CIA nggak mau kalah. Mereka luncurkan sebuah program super rahasia yang diberi nama Project MK Ultra. Selama lebih dari 20 tahun, lebih dari 150 penelitian terpisah dijalankan diam-diam di lebih dari 80 institusi, termasuk universitas bergengsi, rumah sakit, dan penjara. Subjek eksperimennya, rakyat sipil biasa. Banyak yang bahkan nggak tahu mereka lagi dijadikan kelinci percobaan. Mereka disuntik LSD tanpa persetujuan, dipaksa terjaga berhari-hari, diekspos ke suara-suara ekstrim. Bahkan ada yang dihipnotis dan diprogram ulang memorinya. Dan fakta paling mencengangkan yang jarang diketahui orang, seorang ilmuwan CIA bernama Frank Olson meninggal setelah diam-diam diberi LSD tanpa sepengetahuannya. Pemerintah bilang dia bunuh diri, tapi otopsi 1994 bilang sebaliknya. Ada tanda-tanda dia dipukul sebelum jatuh dari jendela yang berada di lantai 13. Nah, disinilah internet mulai gila. Ada teori yang bilang MK Ultra tidak pernah benar-benar berhenti. Program ini cuma berganti nama dan sekarang dipakai buat mengendalikan politisi, selebriti, bahkan media massa. Sebagian orang bahkan yakin kalau beberapa artis terkenal adalah produk mind control generasi baru. Tapi faktanya, berdasarkan 80.000 dokumen yang berhasil diselamatkan dari penghancuran dan akhirnya dideklasifikasi, tahun 1977, MK Ultra resmi dihentikan tahun 1973 setelah Direktur CIA Richard Helms memerintahkan penghancuran semua arsipnya. Dan justru itu yang bikin semuanya makin mencurigakan. Bukan karena ada kontrol pikiran generasi baru, tapi karena kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi, karena buktinya sudah ikut terbakar. MK Ultra akhirnya mengubah cara dunia memandang etika ilmu pengetahuan. Lahirlah regulasi ketat soal persetujuan subjek penelitian yang kita kenal sampai sekarang. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Seberapa yakin kamu bahwa setiap pikiran yang kamu miliki hari ini benar-benar datang dari dirimu sendiri? Kalau MK Ultra bisa berjalan 20 tahun tanpa ketahuan, eksperimen rahasia, apalagi yang masih berlangsung detik ini, tanpa kita sadari? Tulis jawabanmu di komentar, karena video selanjutnya mungkin akan bikin kamu mikir 2 kali sebelum percaya apapun yang kamu baca di internet. Subscribe dulu sebelum kamu lupa, atau sebelum seseorang membuatmu lupa.